Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan banyak dalil ya. Di antaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Perhatikan ayat ini ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Ini di akhir-akhir surat Yusuf. Ya, katakanlah wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Aku menyeru kepada Allah. Kalau kita buka tafsir At-Tabari, dia menafsirkan aku menyeru kepada Allah maksudnya tauhid. Aku menyeru kepada tauhid. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Aku dan orang-orang pengikutku. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maksudnya Allah, aku bukan termasuk orang yang musyrik. Di sini Nabi SAW diperintahkan untuk menjelaskan tentang jalan Nabi SAW. Ini adalah jalanku, ya, jalan dakwahku. Aku menyeru kepada Allah, itu menyeru kepada tauhid. Ya, jadi dari sisi dua hal yang harus diperhatikan. Dua hal. Pertama, menyeru kepada tauhid, mentauhidkan Allah. Jadi kata At-Tabari, ad'u ila Allah maksudnya aku menyeru kepada mentauhidkan Allah, yaitu ad'u ila tauhidillah. Ini ad'u ila tauhidillah. Jadi intisari dakwahku adalah menyeru kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, aku ikhlas, tidak menyeru kepada selain Allah. Di sini ada faedah yang agung yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala ketika mengomentari ayat ini, berkata, li'anna katsiran wa in kana yad'u ila al-haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Kenapa di sana banyak orang meskipun dia menyeru kepada kebenaran tapi dia menyeru kepada dirinya sendiri. Maka ini ada isyarat agar seorang ikhlas ketika dia menyeru kepada Allah. Ingat, menyeru kepada Allah. Ini intinya, kepada Allah. Bukan kepada yayasan, ya. Ingat ya, bukan kepada yayasan, bukan kepada ormas, ya, bukan kepada golongan, bukan kepada alumni, ya, dan lain-lain, ya. Ini semua yayasan, ormas, golongan, alumni, pondok, ya. Semuanya ini hanyalah sarana, bukan tujuan. Dan bukan tujuan. Kapan ternyata hal ini menjadi tujuan, maka subhanallah itu berarti kita tidak kepada tauhid. Yang lebih parah lagi, bukan kepada diri sendiri. Ya, ada orang dia tidak menyeru kepada yayasan, tidak kepada ormas, tidak kepada golongan, tidak kepada alumni, tidak kepada pondok, tidak kepada apa. Dia menyeru pada dirinya sendiri. Harus orang ikut dia. Harus mengumumkan dia, yang menyelisih dia berarti dianggap menyimpang, dan ini yang lebih bahaya lagi. Ya, kalau ada orang yang ngaji rame, yang lain dia tidak suka, dia maunya semua orang ngaji sama dia. Ini namanya adalah menyeru kepada diri sendiri. Meskipun yang dia bawakan adalah dalil Al-Quran Sunnah, tapi pada tauhidnya tercoreng. Bahkan mungkin dia menyeru kepada tauhid, tapi ternyata di balik itu dia ingin menyuruh orang kepada dirinya sendiri. Maka waspada. Adu ilallah ala basiratin, harus di atas ilmu. Kenapa? Banyak orang ya berdakwah tanpa ilmu. Kemudian juga banyak orang berdakwah kepada tauhid dengan pemahaman yang salah.
dengan pemahaman yang salah. Nanti makanya setelah ini kita akan bahas tentang tafsir tauhid. Kenapa? Karena sebagian orang menafsirkan tauhid dengan tafsiran yang keliru. Ya, kemudian dia menyuruh orang untuk meyakini tauhid yang dia bawa ternyata tauhid bukan demikian, ya. Ya. Seorang harus berdakwah di atas ilmu, kalau nggak ada ilmu nggak boleh dia berdakwah. Ya. Berdakwah maksudnya dalam dakwah khusus, adapun dakwah secara umum mengajak orang sholat, ngajak orang bersedekah, semua orang bisa, nggak ada masalah berbakti kepada orang. Tapi kalau sudah masuk dalam detail permasalahan, memandang maslahat dan mudarat, maka ini tidak boleh orang masuk dalam ranah ini kecuali orang yang punya ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Perhatikan di sini. Dan orang-orang mengikutiku, ya, menunjukkan semua pengikut Nabi adalah berdakwah kepada tauhid. Sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada tauhid. Coba perhatikan ayatnya kembali. Kata Allah, "Qul hadhihi sabilillah, jalanku, aku menyuruh kepada Allah." Aku menyuruh kepada Allah ini. Aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu, yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Berarti yang menyuruh kepada Allah bukan cuma aku saja. Aku dan orang-orang pengikutku. Berarti seluruh pengikut Nabi berdakwah kepada tauhid. Di akhir ayat, subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, sungguhnya aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jelas. Jalan orang ahli tauhid berbeda. Kami bukan musyrikin. Ya. Jelas, ya. Kami bukan musyrikin. Kami bukan musyrikin. Ya. Tidak tasyabuh dengan kaum musyrikin. Jelas. Dengan kaum musyrikin. Tidak basa-basi tentang, ya, tentang kesyirikan. Tidak ada, syirik ya syirik. Ya. Jelas. Ini wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang musyrik, jelas. Bukan malah barang-barangan, bikin acara kesyirikan, ikut serta, enggak. Ya. Kita toleransi ada, tapi kalau saya bukan orang musyrik. Jelas. Tauhid harus jelas, tidak boleh remang-remang, ya. Harus jelas tauhid, syirik mana, tauhid mana. Ini ayat menjadi dalil bahwasanya, kesimpulannya bahwasanya orang yang bertauhid, kesempurnaan tauhidnya adalah mendakwahkan tauhid. Ini kesimpulan ayat ini. Kesimpulan, ya. Di antara penyempurna tauhid adalah berdakwah kepada tauhid. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.